Kita lihat momennya di sini. Hakim Binsar Gultom yakin sekali ada tangan ketika di zoom. Wah, itu dia keyakinan yang salah. Itu loh, membuat keputusan yang salah. Akhirnya morat-marit seperti ini. Makanya Pak Binsar, BAP-nya itu dibaca dengan detail. Jangan cuma disimpan di atas meja. Kalau nggak tahu, tanya saksi independen. Jangan sok tahu, gitu loh, Pak Binsar Gultom, ya kan? Nah, nanti di sini kita perhatikan kejadian yang katanya memasukkan, ya, tangan Jessica memasukkan sesuatu, mengambil dari sesuatu dari tas dan katanya ke dalam gelas. Itu berkisar pukul 16.29.50 detik katanya, 16.29 ya, berapa? 50 detik saya catat itu memasukkan, ya. Coba Tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh Ya, karena waktu itu Jessica pada saat di zoom tangan Jessica ada gerak memasukkan sesuatu. Itulah, bayangkan keputusan yang fatal, percaya sama Muhammad Nuh. Ini sekarang kredibilitas Anda Pak Binsar itu sudah jatuh. Kenapa? Anda ditipu, gitu loh, oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya, tunggu ini argumen saya ini, kita buktikan dari BAP. Ya, itu kejadian 16.29.50 dari kamera 7 yang sudah dikaburkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, di downscaling Pak Binsar. Jadi rekayasa CCTV itu bukan hanya ditambahkan objek, dihilangkan objek, atau disisipkan objek. Ada ini yang lebih canggih, Muhammad Nuh Al-Azhar ini dikaburkan objek itu supaya Anda tergiring, karena di dalam itu udah dibuat-buat tangan itu. Kalau nggak dibuat-buat, ya ditampilkan aja 19.20 Pak Binsar. Itu argumennya. Ya, bagaimana wawancara Rossi dengan Hakim Binsar Gultom yang katanya dia sangat yakin sekali bahwa dari CCTV terlihat tangan memasukkan ketika di zooming, ya kan? Dan nanti kita buktikan itu tangan palsu. Lewat apa? Lewat BAP-nya Muhammad Nuh, ya kan? Argumennya seperti ini. Kalau ya pergerakan-pergerakan yang ada di meja 54, oke, itu tidak palsu, maka Muhammad Nuh Al-Azhar akan menampilkannya as it is, bukan di downscaling, dikabur-kaburkan, dimensinya dikurangi, frame rate-nya dikurangi dari FHD 1920x1080 menjadi 965/76. Frame rate-nya juga dikurangi dari 25 yang halus menjadi pergerakan kasar. Kemudian video jari. Ada bukti video jarinya itu menjulur. Jarinya seorang wanita ini menjulur panjang. Asli panjang banget secara visual. Bisa sampai 2 kali tangannya di sini. Waduh, itu jangankan saya bilang mengorek untuk menggaruk-garuk. Kalau itu untuk menggaruk, maaf, kotoran hidung, sampai tempat sinus yang di sini bisa enak, bisa dibersihkan. Dari sini tembus, saya bisa ke sini. Dengan sepanjang itu loh, kan nggak mungkin orang mempunyai jari segitu. Nah, saya jangan dipercaya analisa saya. Orangnya masih ada, masih hidup. Dicek aja jari dia sepanjang apa, simple. Bisa sepanjang itu atau tidak? Jari tersebut, kalau enggak berarti kau bisa ada gambar jarinya bisa sepanjang ini. Nah, ini yang cocok nih, jangan sampai miss. Ada gerakan dia menggaruk-garuk paha. Memang menggaruk. Tetapi saat dia menggaruk paha, wanita ada 2 di sekitarnya juga ikut maju mundur, gitu loh. Garuk tangannya naik, wanita mundur. Pasti maju, dia maju lagi wanitanya. Ini menggaruk mundur. Loh, berarti ada suatu tindakan reversi namanya bolak-balik. Kecuali saya misalnya ngelihat bapak menggaruk-garuk, saya ngelihat. Ngapain Pak? Ngapain Pak? Ngapain Pak? Oh, saya kan mau memastikan dia nggak ada mundur.
Ini kan saya nggak peduli maju mundur. Ada yang garuk. Kayaknya enggak. Ada yang garuk. Kayaknya enggak. Kan nggak mungkin. Dia tidak tahu dia akan pergi sini. Kenapa dia ini ikut gerakan garuk? Kok kompak bertiga ini garuk maju mundurnya sama. Jelas sekali tindakan reversi tanpa perlu saya lihat. Karena durasi pergerakannya dia maju mundur dan si wanita di belakang itu naik turun dan kemudian gerakan menggaruknya ini seirama persis. Pas ngarik pas turunnya gitu seirama persis. Rismon Sianipar bantah pernyataan Hakim Binsar soal CCTV di kasus Jessica Wongso. Rismon Sianipar terus membongkar kejanggalan yang terjadi pada kasus kopi sianida. Rismon kali ini membongkar kekeliruan Hakim Binsar Gultom soal CCTV yang menjadi alat bukti pada kasus yang menjadikan Jessica Wongso sebagai tersangka. Rismon menegaskan bahwa Hakim Binsar Gultom telah keliru dalam keyakinannya terkait tangan yang terlihat dalam rekaman Zoom menyebabkan keputusan yang kontroversial. Dalam penjelasannya, ia membantah klaim Binsar Gultom terkait adegan Jessica memasukkan dan mengambil sesuatu ke dalam tas pada pukul 16:29:50. Ia menduga rekaman kamera 7 pada jam tersebut direkayasa oleh Emnuh Al-Azhar dengan menurunkan informasi sebesar 73%. Ia mengungkapkan bahwa rekayasa CCTV tidak hanya menambah, menghilangkan, atau menyisipkan objek, tapi juga mencanggihkan dengan mengaburkan objek. Jadi pada pukul 16:29:50 dari kamera 7 ya, itu pasti direkayasa oleh Muhammad Nuh dengan cara downscaling ya, menurunkan informasi 73% dan frame rate-nya juga diturunkan dari 25 menjadi 10 ya. Itu makanya Pak Binsar ini sadar atau tidak sudah ditipu oleh si penipu Muhammad Nuh Al-Azhar itu. Makanya gambarnya kabur, videonya kabur Pak Binsar. Ya, satu apa? Dengan jaksa kurang paham dengan resolusi itu. Apakah begitu, Pak? Itu dia. Coba kita dengarkan dulu ya. Oke. Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat masukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis. Tapi Pak Binsar, Karena pada waktu itu di CCTV tidak. Setelah Undang-Undang ITE, CCTV menjadi sarana empuk. Berarti kan keputusan dari hakim-hakim itu yang panjang ya, sidang keputusan itu ya, ada 4 jam apa pembacaan keputusan itu. Itu yang lain itu diabaikan. Menjadi pertimbangan utamanya adalah CCTV. Dipalsukan pula sama Muhammad Nuh. Udah digiring dia. Itulah. Makanya Pak Binsar, Anda itu kurang mantep otaknya tentang teknologi IT, makanya ditipu-tipu. Ya, keputusannya jadi salah, Anda benahilah. Orang keputusan Anda sendiri yang salah kok. Siapa suruh memihak? Kemarin kan 2016 saya sudah bilang ada reduksi frame di sidang itu. Reduksi frame dari 1920-1080, kamera lain 960-576. Anda tidak mendengarkan kesaksian saya. Anda berpihak pada Muhammad Nuh Al-Azhar, menganggap bahwa dia itu dengan segala macam software internasionalnya ya itu jujur. Ditipulah, nggak didengarkan tong saya.